Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tria Aprilianti, Nur Aliza dan Nur Aliza dua kali nih. Halo, bisa dengar? Apakah dengar suara saya? Baik, kita akan mulai webnya beberapa saat kemudian ya, sembari kita menunggu teman-teman yang lain mungkin lagi masih persiapan untuk join meeting kita hari ini. Baik, kita lanjutkan. Sepertinya belum pada bergabung lagi. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mulai saja ya. Terima kasih pada Tria Pilianti dan Nur Aliza yang telah datang menghadiri web ini tepat waktu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Terima kasih pada Tria Aprilianti, Nur Aziza yang telah menghadiri web ini dengan tepat waktu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain segera menyusul. Baik, pada kesempatan kali ini kita ya akan membahas terkait tentang tugas 2 ya. Tugas 2 pada pertemuan pembelajaran 8 ya. Oke, saya share. Baik, ya, jadi ada di pertemuan atau aktivitas 8 ya. Tugas 2. Oke. Di panduannya seperti ini. Diharapkan setelah mempelajari materi praktikum ini ya, diharapkan kalian bisa menggunakan CMD atau command line ya di Windows atau CMD. Kemudian dapat menjelaskan perintah-perintah pada TCP IP. Kemudian dapat mempraktikkan perintah-perintah pada TCP IP. Oke. Di sini pada tugasnya kalian diharapkan untuk mempelajari panduan praktik tugas 2. Kemudian setelah mempelajarinya disuruh untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan ya. Ada 20 perintah CMD ya, yaitu CD, CLS, kemudian CLS tanda tanya ya, kemudian dir tanda tanya, kemudian ipconfig, ipconfig all, kemudian ipconfig slash tanda tanya ya, ipconfig slash release, kemudian ipconfig renew ya, kemudian ipconfig display DNS, kemudian ipconfig plus DNS ya, kemudian ipconfig register DNS, kemudian ping, kemudian nestat, kemudian tracer, kemudian patch ping, NS lookup,
net ya, root, kemudian net ya. Oke, setelah mempraktekkan ini, sudah sekali Anda praktekkan, sudah sedikit memahami, kemudian silakan diulang kembali untuk membuat rekaman videonya praktik kalian ya. Mungkin yang hadir sudah upload tugasnya berupa laporan praktikum berupa video ya, yang memuat perkenalan identitas mahasiswa, kemudian menjelaskan masing-masing perintah ini ya, yang 20. Oke. Baik, kita akan review ya. Oke. Tahapan praktik atau praktikumnya ya. Ini dijelaskan IP config dan ping ya adalah beberapa perintah yang sering digunakan oleh administrator jaringan atau yang akan mengatur jaringan ya. Nah, di mana IP config dan ping ini adalah perintah dasar dari TCP/IP untuk menganalisis dan memecahkan masalah jaringan yang mungkin bisa terjadi. Oke, di mana perintah ini akan menawarkan kemampuan konfigurasi serta kemampuan untuk menciptakan performanya baseline ya. Perintah ini digunakan melalui command prompt yang ada di Windows ya. Jadi IP config dan ping ini bisa dilakukan pada aplikasi yang namanya command prompt atau CMD. Ya, oke, command prompt atau Command Line Interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows ya. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD ya, command prompt merupakan satu perintah DOS ya, Disk Operating System yang ada pada sistem operasi Windows. Oke. Oke, untuk persiapannya kita harus membuka aplikasinya, jadi menggunakan bisa beberapa cara ya. Program, kemudian aksesoris, kemudian klik kanan command prompt, menjalankan sebagai administrator, atau kita mulai dan ketik, klik mulai dan ketik CMD di kolom pencarian ya. Oke, jadi seperti ini. Nanti benarnya ini ya, atau langsung di pencarian ini, kemudian CMD. Nah, ini enter saja, klik ya, udah muncul seperti ini. Oke. Ya, udah muncul ya. Oke. Nah, ini contoh gambarannya. Baik, kemudian sebelum bahas tentang perintah-perintah dasar lainnya ya, kita akan mencoba satu perintah ya, yaitu cd ya. Oke. Ya, cd diperintah untuk pindah direktori ya, atau change directory ya. Oke. CLS singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Jadi setelah perintah-perintah apa di command prompt, kita akan hapus ya. Oke, supaya tidak ada tulisan atau bersih ya dari outputnya. Kemudian CLS slash tanda tanya ini menampilkan file bantuan. Jadi apa saja setelah perintah yang kita berikan, nanti apa saja ya. Pindah CLS spasi slash tanda tanya, berarti setelah CLS apa saja, banyak ya. Nah, kemudian contohnya dir ya. Oke, ini perintah untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory ya. Oke, kita coba ya cd ya. Jangan lupa kita praktekkan yang karena cd adalah change directory, maka kita harus mengetahui direktori apa saja yang ada di folder tersebut. Oke, kita coba. Ada dir banyak ya. Oke, di sini yang di komputer saya banyak. Oke, misalnya kita akan ke desktop ya.
Oke, berarti CD desktop ya. Desktop ya, ini sudah. Jadi sudah ke desktop ya. Nanti dilihat lagi di desktop ada apa saja, banyak ya. Oke. Kemudian tadi menghapus atau clearkan ini ya, supaya tidak tulisannya, kita ketik CLS enter ya. Oke. Nah, untuk kembali ke ke directory parentnya, yaitu ke ke ini ya, kita berikan perintah cd spasi titik-titik ya, akan kembali satu tingkat parentnya ya. Oke, kita CLS lagi. Oke, nah kemudian coba CLS spasi tanda tanya, maka apa saja di CLS ya. Setelah CLS, nah ternyata CLS tidak ada. Kemudian dir tanda tanya banyak ya, ada opsinya, ada slash a slash b slash c d l n o p q r s ya, ada masing-masing ya. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya nah sekarang tahap pelaksanaan ya di IP config ya. Ini perintah-perintah cmd untuk TCP IP yang di sini berarti yang kelima ini ya, yang kelima. Oke, yang kelima ya. Baik, IP config. Nah, sekarang IP config. Nah, perintah IP config ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi ya, apa saja, TCP IP address, netmask, gateway, kemudian hostname ya, bahkan waktu sewa IP address kalau memang menggunakan DHCP ya. Kita coba IP config ya, atau clear 2 CLS dulu, IP config. Nah, kita IP di Ethernet adapter Ethernet 4 ya. Itu IP-nya ini 22209 dengan net subnet masknya 255.255.250 dengan default gateway adalah 2201. Oke. Itu IP-nya kita ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Misalnya di setelah IP config kita tanda tanya. Ada banyak ya, IP config all, IP config all, renew all, release all, compartment dan seterusnya. Ini fungsinya untuk apa ya? Oke, baik. Jelas dulu. Kemudian yang berikutnya adalah IP config all ya. IP config all. Nah, untuk memberikan informasi yang hampir sama dengan tadi, cuma diberikan informasi tambahan yang lebih detail lagi ya, jadi slash all ya. Oke, kita coba IP config slash all, enter, maka nah ini akan lebih detail lagi. Oke, jadi ini physical addressnya, ini DHCP nya ini enable yes, berarti internet kita, jaringan kita, IP-nya yang saya pakai menggunakan konfigurasi DHCP atau konfigurasi otomatis yang diberikan atau disewakan oleh server DHCP ya. Oke, kemudian DNS-nya adalah 888.111.113.206.722.123. Oke, IP-nya berapa tadi? IP-nya adalah 192.168.22.209 netmasknya ini ya. Oke, subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya. Kalian mungkin sudah atau masih ingat mengenai aturan-aturan IP address ya. Nah, fungsi dari netmask, subnet mask itu adalah untuk mengetahui mana IP network dan mana IP untuk host atau
kalau kita lihat format IP V4 ini ada 4 blok ya, blok 1, 2, 3, 4 di separasi atau dipisah dengan titik ya. Oke, ini ya. Kalau net masknya adalah 2555, maka blok tersebut untuk network ya, artinya ini tidak berubah di setiap settingan IP pada komputer yang terhubung dengan jaringan di kelompok tersebut. Jadi ada 3 blok yang sama ya, 192.168.22 itu semua komputer yang satu dalam jaringan itu, dalam satu jaringan akan sama. Nanti yang beda ketika net masknya bloknya adalah 0 atau kurang dari 255, maka itu yang akan berubah ya. Oke. Jadi setiap komputer nanti harus berbeda ya, harus unik di sini. Oke. Dan di sini karena DHCP maka akan diberikan informasi kapan mulai diberi IP ya. Jadi hari ini pada jam 7.48. Kemudian expiry-nya kapan? Jam 13.25.53 ya. Nah, oke. Kita coba lagi. Config all. Oke. Itu ya. Oke, baik. Berikutnya apa adalah default gateway. Nah, default gateway ini adalah sebuah IP yang dipunyai oleh server atau router yang terhubung ke jaringan kita, yang akan digunakan untuk pintu masuk ketika komputer kita atau gadget kita, laptop kita pengen ke jaringan luar, di luar jaringan internal kita, misalnya ke internet. Maka paketnya akan dikirim ke default gateway-nya atau gateway-nya ke 22.1. Misalnya kita browsing ya ke YouTube ataupun lain sebagainya, maka request kita ya akan terkirim ke sini ya. Karena itu tugas router atau router ya, itu yang akan mencarikan ya. Oke, kemudian kalau ketemu nanti datanya akan dikembalikan ke 22.1 komputer kita. Oke. Kemudian ipconfig tadi banyak ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ipconfig release ya. Ya, ipconfig release difungsikan untuk mencabut konfigurasi IP sehingga kartu jaringan komputer kita kosong dari konfigurasi IP sehingga tidak bisa koneksi ke internet ya, kosong nanti, tidak ada informasi ininya nanti ya. Oke. Nah, karena komputer saya ini lagi digunakan terhubung internet, maka tidak bisa diberikan perintah ini ya, ipconfig renew, nggak bisa. Release. Nanti kalau saya enter, nah maka konfigurasinya akan hilang, maka nanti akan terputus koneksi internetnya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ipconfig renew ya. Jadi untuk melepas atau mereset semua settingan IP address ya. Oke. Kemudian ipconfig renew digunakan untuk menetapkan alamat IP baru ya ke DHCP kalau memang kita menggunakan DHCP ya. Tapi kalau statik ya tidak berubah ya. Statik itu artinya konfigurasinya kita atur sendiri, itu tidak bisa berubah dengan ini. Oke. Oke, coba kita praktekkan ya renew. Tadi IP-nya ini ya. Oke. Oke, mohon maaf, nanti intinya yang renew ini akan merubah konfigurasi IP baru kalau memang nanti ada aturan baru dari DHCP servernya. Jadi ini karena kita lagi dipakai, maka perintah ini tidak saya demokan ya. Oke. Kemudian ipconfig display DNS domain name
sistem ya, atau DNS servernya kemana. Jadi DNS itu adalah sebuah mekanisme atau sistem atau service yang digunakan untuk mencari IP address dari suatu host atau server ya yang telah didaftarkan domainnya ya, misalnya google.com ya. Nah, .com itu adalah sebuah nama domain ya, di mana server atau komputer atau mesin-mesin terhubung ke jaringan harus terkoneksi menggunakan IP address, maka domain tersebut akan dicarikan IP addressnya ya, nanti itu kalau DNS-nya. Nah, kita coba DNS, display DNS-nya ya, kita coba ipconfig display DNS. DNS enter. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi ini informasi yang ada di komputer saya ya, IP DNS-nya banyak informasinya ya. Oke. Kita jelas dulu ya. Oke, kemudian plus DNS. Nah, ipconfig plus DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS ya. Jadi phonebook atau istilahnya tabel domain ke IP-nya nanti akan di reset sehingga kita akan mendapatkan informasi DNS yang terbaru dari server-server DNS yang kita gunakan ya. Tadi plus DNS. Kita coba ipconfig plus DNS. Nah, nanti informasi balikannya seperti ini. DNS-nya akan terflash ya. Oke, sekarang kita coba lagi display DNS ya, akan kembali ya, akan mendapatkan DNS kembali. Oke. Kemudian register DNS itu akan meregister DNS yang kita pakai ke server-server DNS di internet. Ya, oke. Untuk mengantar komputer kepada DNS server yang terdekat ya. Jadi ada enggak DNS server yang terdekat dengan jaringan kita? Kalau ya, maka IP kita akan didaftarkan ke DNS server tersebut. Itu ya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan perintah ping ya. Oke. Apa sih ping itu ya? Nah, ping digunakan untuk menampilkan berkas ping tanda tanya itu tanda tanya digunakan untuk mengetahui setelah ping itu ada perintah apa saja yang perlu dilengkapi ya kan. Oke, kita coba ping tanda tanya, ada banyak, ping T, ping A dan seterusnya ya. Aturannya ya, setelah ping nanti ada opsi-opsi ini T, A, N dan seterusnya. Kemudian target name. Nah, target name itu adalah IP atau nama domain yang akan kita uji koneksinya ya. Oke. Kita coba. Jadi ping ini adalah berfungsi untuk mengecek apakah ada interkoneksi laptop kita atau komputer kita ke IP atau domain server yang akan kita tuju ya, untuk mengecek konektivitas ya, istilahnya seperti itu. Oke. Contohnya adalah ini ping 10.254.254.252, itu artinya kita akan mengecek konektivitas antara komputer kita dengan komputer lain dengan IP ini ya. Oke. Seperti itu ya, di jaringan ya. Oke, ada juga ya, contohnya nih, kita akan coba ipconfig, dilihat gateway-nya adalah 22.1. kita akan coba ping 192.168 ya, titik
192.1. Nah, maka akan ada reply from 192.168.22.1 ya 1 milisecond karena itu dalam jaringan kita ya. Berarti server router kita, gateway kita aktif ya karena dapat kita hubungi dengan ping ini kalau ada reply from ya. Oke, bla 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 ya. Ini berarti konektivitas kita dengan IP yang kita komputer dengan IP yang kita tuju itu ada interkoneksi. Oke. Oke. Halo. Masih dengar suara saya? Halo. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan coba ping ke google.com untuk mengecek apakah kita bisa terhubung ke google.com secara domain ya. Oke. Oke, ping google.com, enter. Nah, oke, ternyata bisa ya. Jadi kenapa pingnya google.com dirubah ke IP ya? Karena komputer itu terhubung saling komunikasi menggunakan IP address. Ya, sementara kita pingnya menggunakan domain, maka ketika kita memasukkan ping dengan domain, maka dia akan komputer kita akan menghubungi DNS. Nah, nanti DNS akan menginformasikan IP servernya berapa. Ya, ping google.com, maka google.com ini akan dicarikan oleh DNS IP-nya berapa. Ternyata IP-nya adalah 142.251.10.139 ya. Setelah itu langsung di-ping menggunakan IP-nya. Seperti itu ya. Ini fungsi dari DNS dan ping itu adalah untuk menguji konektivitas. Oke, berikutnya apa? Netstat ya. Oke. Nah, ini nanti ada ketentuan pembahasan nih. Ya, TTL ya. TTL adalah semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus-menerus terkirim ya. Oke. Dan seterusnya nanti dibaca ya. Nah, ini kemudian ada tambahan lagi, misalnya kita akan ping dengan berapa kali ping ya. Contohnya ping N10 bla bla bla, maka akan uji pingnya 10 kali ya. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Ping N10 enter, maka uji pingnya ini dan nanti reply-nya itu ada 10 ya. 10 kali uji coba ya, kita lihat. Nah, ini tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 10 ya dengan jumlah n-nya ini ya. Oke. Nah, kalau T ini terus menerus ya. Min T itu terus menerus. Oke, coba min T, T-nya itu taruh di depan atau di belakang. Nah, ketika T maka dia akan terus menerus ya. Kapan dapat berakhir? Setelah kita menekan tombol Ctrl C ya, atau break ya. Terus ini ya. Oke. Ctrl C. Nah, maka akan berhenti proses pingnya dan sekaligus nanti ada laporannya ya, paket terkirim 17, terkirim 17, lossnya 0 ya, artinya bagus jaringannya ya. Nanti kita lihat berapa waktunya ya, makin gede waktu yang tertampil di sini berarti ya makin lama diaksesnya. Oke. Nah, sekarang lanjut dengan Netstat ya. Netstat ya. Netstat digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai ya. Kita coba Netstat. Oke, nah ini dia. Ada banyak ya. Jadi ini API-API yang kita berhasil terhubung di komputer saya ya. Jadi banyak. Kemudian ini ya, establish ya. Oke.
Jadi nanti tampilan di sini nanti akan berbeda dengan di komputer kalian ya. Nah, ini dibaca lagi, ini proto, local address dan seterusnya. Forward address itu adalah apa namanya, IP yang dituju. Ada opsi nanti E, N, O, S, R, P ya. Oke, nanti sesuai dengan peruntukannya. Oke, berikutnya adalah nptsta. Ya, nptsta. Oke. Untuk mengetahui net BIOS melalui TCP IP ya. Oke. Nah, net BIOS itu biasanya adalah namanya nptstat. Nah, ini ada informasi-informasi ya. Nah, nanti jadi untuk mengetahui nama komputernya ya, tidak menggunakan IP. Nanti kalau komputernya mengaktifkan net BIOS, jadi ketika contohnya adalah net tat A desktop lam 1, maka dia akan terkomunikasi ya. Oke. Atau N ya, kita lihat. Maka ini akan diketahui ya, nama-nama komputer yang terhubung dalam jaringan yang ada net BIOS-nya ya. Nanti ada ini. Oke, nama-namanya net BIOS-nya ini. Oke, berikutnya adalah apa? Tracer ya. Oke, tracer digunakan untuk apa? SC panduan. Kita lihat. Oke ya. Menggunakan bagaimana untuk menggunakan tracer dan patchping. Tracer ya, tracer pakai T. Digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket ya. Jadi ketika kita coba, tadi kan kita coba ping ke google.com berhasil tuh ya, langsung berapa, setiap kali pingnya berapa milisecond ya. Namun paket kita itu tidak langsung menuju ke server Google ya. Dia akan dikirimkan estafet melalui beberapa router, dari router kita dikirim ke router berikutnya sampai router yang terdekat dengan Google ya. Oke. Nanti bisa digunakan untuk mengetahui ISP-nya apa yang dipakai atau melewati ISP mana, Internet Service Provider. Kemudian bisa melihat semua router dan jalur yang dilalui paket kita. Jadi paket kita itu misalnya ke internet, ke Google, melalui mana dulu, apakah melalui Singapura dulu atau melalui Malaysia atau mana ya, kita akan ketahui. Kemudian bisa mengetahui latensi. Latensi itu adalah batas waktu antara kita apa namanya, paket dan paket yang dikirim ke terima ya. Jadi latensi makin kecil makin bagus. Makin gede latensi ya makin jelek ya kualitas jaringannya. Oke, kita coba tracer Microsoft.com atau Google.com. Oke ya, tracer Google.com ya, enter. Nah, maka paket kita ya akan terkirim. Nah, ini melalui 10811 ya. Jadi router dengan ini, IP-nya ini, kemudian dikirim ke 192.85254, kemudian ini ya, kemudian ke ini ke 10240, kemudian 125 dan seterusnya ya, sampai nanti terakhir ke google.com ya. Namun printer toucher ini akan menampilkan maksimumnya adalah 10 hop atau 10 router yang dilewati oleh paket tersebut ya. Oke. Yaitu paket ping ke Google,
ya, tracer ke Google ini paketnya akan dikirimkan melalui ini ya, namun akan ditampilkan hanya sampai 30. Oke. Nah, sembari ini ya. Oke. Kalau mau tahu berapa milisecond ya waktunya. Oke, udah masuk ke 25 ini ya. Oke, ternyata ada gangguan jaringan komputer. Oke, kita kontrol C aja ya. Kita coba ping ke google.com. Oke, ternyata komputer saya tidak terkoneksi ke internet ya. Baik, kita lanjut. Tadi mohon maaf ada gangguan jaringan ya. Oke, kita lanjut. Udah bisa ya. Oke, kita coba tracer google.com ya tadi. Kita coba lagi. Nah, sampai ke router berapa ya. Ini seperti biasa di router 15 ya, tidak tercapai ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya adalah patch ping ya, hampir sama dengan tracer ya. Oke, patch ping untuk mengukur network latensi dan network lossnya ya. Oke, contoh misalnya ping www.microsoft.com. Sorry, kebalik ya.
patchping ya. Oke. Ternyata ke Microsoft dengan IP 23.193.2509 itu hanya 9 ya, 9 router. Oke, berhenti di sini karena udah sampai ya. Nah, maka akan dihitung ya statistik ya untuk 225 second ya, agak lama ya, kita Ctrl C saja. Oke, berikutnya adalah NS lookup ya. NS lookup digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS ya. Jadi perintah NS lookup ini harus dilengkapi dengan nama domain servernya, sehingga akan muncul informasi-informasi yang terkait dengan name server dari domain tersebut ya. Yang saya lihat dari video-video yang kalian kirim itu NS lookupnya tidak dilengkapi dengan nama domain ya, hanya NS lookup enter saja ya. Oke, kita coba NS lookup enter ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita menggunakan DNS-nya Google ya, 888 ya, karena kita menggunakan DNS tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya NS lookup google.com. Nah, ternyata google.com ini yang didapat dari DNS Google-nya yang kita pakai yaitu 888. Domain google.com itu IP address-nya ada IP versi 6-nya dapat 4. Dan IP versi 4-nya dapat kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung nanti kita dapatnya dari server Google itu. Di antara IP ini yang kita ketahui, kita dicatai untuk menghubungi ke Google ini di IP berapa ya. Maka kita gunakan ping ya. Ping google.com. Nah, di sini akan kita dapat adalah 102.101.02. Jadi bisa saja nanti teman-teman ketika mencoba lagi, ketika ping ke Google bisa IP-nya yang berbeda, tergantung server-server yang kira-kira tidak sibuk ya, server Google yang tidak sibuk itu ya, di load balancing di sana. Oke, berikutnya adalah NetSH ya. NetSH. Nah, NetSH adalah perintah digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi IP kita yang setelah kita setting yang kita gunakan ini bisa kita rubah secara langsung dengan NetSH ya. Contohnya adalah NetSH, nama interface-nya ya, interface, IP set address name ya, nama interface-nya apa, kemudian static IP address ya. Oke. Contohnya adalah ini ya. Netstat interface IP set ya, addressnya adalah name-nya adalah local area connection-nya, jadi nama NIC-nya ini, kemudian dengan static IP-nya akan kita masukkan ini ya, dengan netmask ini, dengan gateway ini ya. Maka NIC dengan nama local area connection ini akan berubah IP-nya menjadi ini langsung ya. Oke, tapi karena ini komputernya sedang saya pakai untuk internet, maka tidak bisa dipraktekkan ya. Oke. NetSH. Oke. NetSH ada perintah apa lagi ya, itu harus dilengkapi ya. Oke. Oke. Kemudian berikutnya adalah root. Ya, root digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dan sebuah hostnya. Nah, root ini
biasanya digunakan untuk komputer-komputer yang minimal mempunyai 2 buah interface. Jadi kira-kira suatu paket ini akan diteruskan kemana ya, karena komputer kita yang saya pakai ya menggunakan default gateway, hanya satu interface saja keluar untuk internet, maka rootnya ini ya pasti tidak bisa dirubah ya, pastinya harus keluar satu interface, satu IP tersebut ke default gateway ya. Oke. Route enter ya, maka ada banyak perintah ya, ada print ya, print path dan seterusnya. Nah, kita coba route print enter, maka kita akan mengetahui rute kemana saja ya, routing tabelnya seperti apa, ke 00 netmask 00 ke gateway ya, ini pastinya gateway-nya ya ini ya, dan seterusnya yang ini kemana ya, dan seterusnya ya, karena interface-nya kita hanya satu ya, nanti informasi gateway-nya ya satu ya. Oke, ini ya, ketika kita ada lebih dari satu interface yang masing-masing punya IP address yang berbeda, maka kita bisa mengalihkan rute-rute paket yang akan kita kirimkan, misalnya yang ke Google ke NIC 1, ke Microsoft ke NIC 2, itu bisa digunakan ya. Oke, berikutnya adalah net ya. Net digunakan untuk untuk menambah rute kita gunakan root add ya. Untuk menghilangkan kita gunakan root delete ya. Jadi misalnya kita sudah menambah, nah kita delete ya, kita bisa delete ya. Oke. Kemudian netnya digunakan untuk melihat opsi tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti ya. Oke, jadi mengetahui aktivitas jaringan kita ya, misalnya net time ya, kemudian net view dan seterusnya. Kita coba net. Ada banyak ya. Oke, ada session user view dan seterusnya ya. Coba net. Nah, net time. Nah, maka ini adalah untuk mengetahui waktu yang digunakan secara bersama-sama supaya serempak ya, waktu pewaktuan ya yang dipakai sistem jaringan kita ya. Kalau lama berarti nanti kita tidak menggunakan server pewaktuan atau NTP server. Oke, kayaknya nggak ada ya. Coba view ya, sama aja karena kita tidak memakai ya. Oke, tadi yang telah kita bahas ini 20 perintah TCP IP menggunakan command prompt ya. Oke, yang mungkin ada sebagian kalian yang sudah mengerjakan dan mengupload tugasnya. Nah, baik, apakah ada pertanyaan? Nur Aliza sama Tria, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Ya, Nur Aliza sudah kirim ya videonya ya? Sudah, Pak. Mbak Tria? Belum, Pak, masih dibuat. Oke ya. Iya, segera ya, sehingga tidak deadline. Nah, kalau deadline nanti kasihan tidak masuk nilai ya, sehingga tidak bisa akan terkendala ketika semester berikutnya ya, Mbak Tria ya. Oke. Ya, baik, Pak. Ya. Oke, kalau udah ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Jangan lupa selalu melihat informasi-informasi di e-learning ya. Mulai Senin setiap hari dilihat lah ya, sehingga informasi apa yang terupdate bisa terlihat, sehingga kalian bisa mengikuti ya kegiatan di e-learning. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup
sekian ya, sementara teman-teman sepertinya lagi pada sibuk. Ini terima kasih kepada Nur Aliza dan Tria Aprilianti yang telah Pak, boleh nanya nggak? boleh silakan. Itu tugas 3 gimana? Tugas 3 silakan, saya lihat itu adalah sama, apa namanya, akhirnya di 1 Desember ya, sebelum 1 Desember. Jadi mau nggak mau silakan dipraktikkan sesuai dengan apa namanya, pengetahuan yang kalian pahami ya, menggunakan paket tracer ya, itu. Nggak ada penjelasannya nih, Pak. Sementara belum ini ya, atau mau dijelasin ini? Oke, coba ya saya jelasin ya. Boleh Pak sedikit. Iya, 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 Iya. iya. Oke, jadi tambahan ya ini ya, mudah-mudahan waktunya masih ya. Oke, saya share, tolong dilihat ya sesama ya. Oke, tugas mana? Tugas 3 ada di 11 atau 10 ya. Sorry. Oh, ini. Karena jauh nih ya. Oke. Tugas 3. Nah, ini kita lihat tugas 3. Ini kalian disuruh untuk membuat simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi yang namanya Packet Tracer. Ya, harapannya ini buat jaringan dengan 4 komputer, 1 switch, kemudian buat satu buah server HTTP ya. Oke. Ini panduannya sudah ada di e-learning ya. Panduannya lengkap. Nah, kayak akan saya coba. Ada nggak ya paket tracer? Nah, oke. Mohon maaf ini komputer saya belum saya install paket tracernya nih. Ya, oke. Sebentar ya Mbak ya, saya coba cek apa namanya paket tracernya. Tracer paket tracer. Oke ya, nah, kita coba lagi. Yang ini ke desktop, programnya, browser.
Oke, bisa ya. Oke, yang ini desktop, browser, nah, enter. Oke ya, seperti itu. Ya, mohon maaf tadi rekodnya terpotong ya. Saya lupa mengklik record. Nah, yang peserta yang tidak hadir online ini bisa melihat kembali, dan saya ulang ya. Untuk mengambil suite berada di mana? Di sini ya, masuk ke suite, ambil 290 ya. Untuk PC berada di end device PC ya. Untuk server ya, ini di server ya. Kemudian untuk kabelnya klik yang ini ya, kabel. Karena berbeda jenis, switch ke PC, switch ke router, ke server pakai menggunakan ini ya. Oke ya, seperti itu. Untuk mengkonfigurasi IP-nya ini masuk ke config, ke fast ethernet. Nah, ini IP-nya ini ya, yang PC 01. Yang ini config fast ethernet, nah 2 ya. Oke, yang ini config fast ethernet, ini 3. Yang ini oke, config fast ethernet 4 ya. Oke, yang server confignya fast ethernet, IP-nya 5 ya. Oke, kemudian servisnya HTTP on ya, jangan lupa on. Kalau on, otomatis web servernya sudah aktif ya. Ada beberapa file ini. Ketika kalian akses tadi di sini ya, menggunakan desktop tadi, maka akan muncul. Oke ya, ini PC 3 sudah bisa mengakses server 0. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah buat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP terhubung ke 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan DNS tersebut. Oke. Jadi satu server lagi di sini, misalnya server ya. Oke, server. Oke, dibuat kabelnya ya. Ini IP-nya berapa tadi? Ini kan tadi 5 ya, sekarang 6 ya. 192.168.0.6. Oke. Servisnya DNS. Nah, DNS-nya on kan. Kemudian name-nya misalnya ini apa ini? Web namanya web server apa ini? Misalnya ilkom.com ya, ilkom.com. IP-nya ini ya. IP server 0 ini addressnya 192.168.0.5. Udah ya. Save add ya, masuk. Jadi ilkom.com, recordnya ke 05. Jadi ketika ini mengakses ke ilkom.com akan diarahkan ke 5. Tapi sebelumnya nanti mengarah ke mencari ke DNS servernya. Nah, untuk mengakses agar server ini dapat diakses melalui domain, maka PC-nya harus didaftarkan dulu DNS-nya ya. Oke, klik di sini. Oke, config. Nah, ini ada gateway DNS ya. DNS-nya dulu nih ya, 192.168.0.6. Oke ya. Oke, kita lihat. Config. Oh, DNS-nya ini. Sorry, DNS di sini ya. Oke, sorry. Oke, sekarang kalau sudah DNS, sudah masuk DNS-nya di sini, desktop, kita lihat. Masuk ilkom, enter.
Go. Oke, stop. Config pas Ethernet. Setting gateway. Belum. Oke, servernya belum jalan. Kita lihat http config pas. IP configuration sudah ini 16. Oh, sorry, ini 06 ya. Oke. Ini yang ini 5, ini 6. Oke. Kita lihat. Oke, udah bisa ya. Oke, sekarang kita lihat di browser ilcom.com, enter, maka akan muncul ya. Oke, karena sudah ada DNS-nya. Nah, kita menggunakan DNS. Nah, nanti kalau PC-nya belum disetting DNS, IP DNS-nya, maka enggak. Contohnya ini PC 1 ya. Belum disetting DNS-nya nih, masih kosong ya. Kita desktop, kita masuk ke sini ilcom.com ya, maka nggak bisa ya. Kenapa? Karena belum masuk ke ini DNS-nya ya. Oke, DNS-nya ini nama server DNS-nya ya. Oke, desktop sudah, kita coba go lagi, jadi bisa ya. Oke, seperti itu. Yang lain juga harus sama. Oke, dikasih ya. Di setting DNS versi 4-nya ya. Oke, ini. Oke, desktop. Ini ilcom.com. Nah, maka akan muncul halaman webnya. Yang ini juga sama. Config, di setting DNS-nya 06. Desktop, masuk ke ini ilcom.com. Udah bisa ya. Oke, clear ya. Yang ke berapa ini? Yang keempat, oke, membuat struktur ya. Buat struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, ini ada router, ada masing-masing jaringan, ada pendidikan.com ya. Berarti kita harus membuat struktur yang baru ya, seperti ini. Oke. Ya, kita bikin ya. Berarti ini yang baru, ini kita hapus ya. Caranya Anda simpan atau buat yang baru lagi. Yes ya. Baik. Kita bikin satu router 2901 di sini ya. Oke. Kemudian switch di sini sama di sini ya, menyesuaikan aja kayak ini ya. Kemudian PC 0, PC 1 ya, kita PC 0 di sini, PC 1 di sini ya. Kemudian server ini DNS ya. Oke, server ini DNS, kemudian ini server. Oke, kemudian server berikutnya pendidikan.
Oke, server 4. Oke, ini untuk dirubah ini pendidikan.com. Dah, yang ini DNS server, yang ini ilkom.com. ilkom.com ya. Nah, jangan lupa kita buat kabel jaringannya ya. Kalau sudah hafal jenis jaringannya ya, jenis kabelnya ya. Nah, di paket tracer ada pemilihan jaringan yang otomatis, kabel yang otomatis pakainya yang ini. Ya, ini klik nanti otomatis kabel yang sesuai apa ya. Oke. Oke. Seperti ini. Oke ya. Nah, routernya nanti ya kita view kita hapus dulu. Oke, kita menggunakan kabel ini ketiga, ini ke yang 0 ya. Sorry. Ini ke 0 ya, ini PC 0. Ini PC 1. Oke, ini ke gigabit ya. Nah, ini yang berbeda. Ini ada dua jaringan yang berbeda ya, karena ada router antar jaringan yang berbeda, nanti akan kita hubungkan melalui router. Nah, maka nanti yang ini PC-nya gateway-nya ke IP routernya. Ini juga sama, gateway-nya ke routernya ya. Oke, di routernya nanti kita setting config. Nah, ini IP-nya 168.0 titik misalnya 254 ya. Oke. 254. Yang kedua 192.168.1.254. Oke, karena jaringan yang sampingnya ya, yang ada P1 berarti 1. Yang server nanti PC ini 1, ini 2, ini 3 nanti ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini config-nya, pas internetnya, IP address-nya 192.168.0.1 ya. Oke. Nah, gateway-nya harus kasih gateway ya. Gateway-nya ini 192.168.254 IP routernya ya. Sedangkan DNS-nya kita pakai ini, DNS-nya berarti 3 ya. Oke. Ya. Baik, sama. Kemudian ilkom servernya, config, IP address-nya 2 ya, netmask-nya ini, gateway-nya 254 ya. DNS-nya kalau nanti dia akan nyoba ke sini, DNS-nya ya berarti ya 3 ya. Oke. Kemudian service-nya HTTP on ya. Oke, selesai. Kemudian yang ini DNS server, config-nya, settingnya, gateway-nya 254
DNS-nya ya dirinya sendiri boleh ya. Pas Ethernetnya, IP-nya 3. Oke, sip. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita ping ke. Nah, sekarang DNS ilkom ya, service DNS ya. Namanya ilkom.com ya, ilkom.com. Addressnya 2. Oke, sesuai dengan tadi IP ya. Oke, kemudian pendidikan.com. Pendidikan.com kita atur IP-nya adalah 12 ya. Selesai ya. Sekarang kita coba dari sini dulu untuk desktopnya. Ping ilkom.com harusnya bisa. Ping 192.168.0.3 bisa. 2 bisa. Tuh bisa. Ada apa gerangan? Oke, kita lihat secara config. Oke, DNS-nya. Service. Ini DNS-nya belum on ya. Oke. Sekarang kita coba lagi desktop. Barunya sudah ilkom. Oke, bisa ya. Oke. ilkom.com. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita setting IP ini. Oke. Gateway-nya adalah 192.168.1.24. IP-nya ini ya. IP router. Yang di sini tadi kan 1254 ya. Oke. Untuk gateway ya, DNS-nya 192.168.0.3 ya. IP-nya 1.1. Oke, kita desktop, kita coba ping ke IP DNS ini ya, ping 192.168.0.3 ya. Kita ke servernya dulu. Ke servernya belum ya. Oke, kita lihat servernya. Oke, nanti dulu kita coba pendidikan, setting default gateway-nya 1, DNS-nya adalah 3 ya. Pas internetnya 1.2.
Oke, coba desktop, command prompt dan 2.168.1.1 bisa ya ke PC, kemudian ke 2 bisa, ke 1254 nggak bisa. Oke, kenapa nggak bisa? Kita cek. IP-nya ini sudah, subnetnya ini. Oke, kita lihat. Oke. Ini harus di on kan ya. Nah, itu belum on. Ini di on kan dulu ya. Oke. Sehingga hijau ya. Oke. Ini coba ping ke 254. Oke, bisa ya. Udah bisa. Yang ini juga bisa. Oke. Sekarang ping ke PC 0. Coba ya ke PC 0. Harusnya bisa. Bisa ya. Oke, ketiga. Ulangi lagi, harus kalau pertama biasanya agak lama ya. Oke, sudah bisa seperti ini. Kita akan coba ini ke ilkom, bisa enggak ini ke desktop, ke ilkom.com. Bisa ya. Kemudian ke mana lagi? Ke pendidikan.com. Oke, pendidikan bisa ya. Oke. Nah, supaya jelas ini pendidikan.com ataupun tidak, coba kita di servernya ini di service HTTP ya, di indeksnya. Oh, ternyata nggak bisa dia edit ya. Ini kita rubah, ini server ilkom.com, server pendidikan.com. Oke, save. Oke ya. Oke. Sudah. Kita coba yang ilkom juga sama ya, di HTTP, indeks diedit, server ini diganti ilkom.com. Save. Yes ya. Oke, kita coba lagi dari sini. Akses ke ilkom.com. Oke, server ilkom.com ya. Kemudian akses ke pendidikan. Oke, pendidikan.com. Berarti oke, berhasil. Sekarang ini dari PC 0 ke ilkom.com. Bisa ya, ke ilkom.com. Kemudian ke pendidikan.com. Oke, bisa ya. Oke, alhamdulillah sudah bisa. Nah, silakan nanti kalian mencontoh seperti yang ada di rekaman ini ya. Oke.
Baik. Bagaimana Mbak? Masih terhubung Mbak Tria sama Mbak Nur Aliza? Masih Pak. Oke, ini sudah selesai ya, saya demokan ya. Nanti kalian nanti rekamannya diulangi lagi untuk mengerjakan ini ya. Siap Pak. Ya, ini saya mohon maaf tadi demonya cukup cepat. Tidak masalah karena nanti akan direkam, akan di-share, nanti videonya diputar-putar kembali ya. Baik Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Baik ya, nanti kalian install paket tracer ya. Paket tracernya boleh pakai tracer 7 ya. Oke, paket tracer 7. Nah, biasanya di paket tracer nanti itu harus login ya. Ketika tidak punya akun, ya silakan akun pakai Guess ya. Saya coba contohkan Guess ya. Oke, ini saya hapus ini. Coba bisa nggak saya save dokumen ya. Paket tracer 154. Oke, nah ini ya Mbak. Oke, paket tracer saya buka. Nanti ada seperti ini. Nah, akan dihadapkan pada dua pilihan, sign up atau continue SGS-nya. Kalian pilih yang SGS ya. Tapi ketika SGS nyimpennya hanya boleh 3 kali simpan save ya. Nanti save-nya juga harus hati-hati ya, 3 kali ya. Oke, gas saja. Nanti akan dihadapkan pada menu login. Tutup aja menu loginnya. Nah, kembali lagi ke paket tracer. Ini ditunggu sampai gas loginnya hitung mundurnya sampai 0. Nah, kalau udah seperti ini kalian masuk ke confirm, masuk gas ya. Kembali lagi ke sini. Nah, ini ya. Nah, nanti tadi bisa dibuka ya yang tadi saya ada enggak ya? Nah, ini ya. Oke, tadi seperti itu. Paham ya Mbak? Paham Pak. Baik, nah saya kira cukup, tidak ada pertanyaan ya. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Mbak Tria Pilianti dan Nur Aliza. Nur Aliza masih mengerjakan tugas 2, silakan diselesaikan, kemudian diupload, jangan lupa. Sembari langsung lanjut ke tugas 3 ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nanti bisa dicek lagi di video rekaman yang nanti akan saya share di e-learning ya. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.